Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi kita di sini nih. Nah, kali ini kita sambil duduk-duduk minum kopi di warung ya. Nah, kita lanjutkan lagi terkait diskusi kita terkait kondisi hukum di Republik Indonesia dan kaitannya sekarang dengan lingkup media digital saat ini. Pertama, kita lanjutkan lagi terkait persoalan salah satu majalah detektif.com. Nah, yang saya isi menjadi reporternya selama setahun sudah lebih. Di sini mengklaim Profesor Yusril Mahendra sebagai penasihat hukumnya. Nah, dari aspek struktur tata negara dan kesastraannya ya, sesuai dengan jurusan bidang hukumnya. Ya, pikir di sini berkelut dengan kondisi tempatnya para aparat hukum terdepan untuk mengungkap tindak pidana, baik kasusnya yang ringan, pelik hingga pelik sekalipun ya. Nah, bahkan yang besar-besar. Inilah ya, satu persoalan kenapa majalah ini belum mampu menggaji karyawannya, reporternya masih, dan itu pun setiap jatah dari pihak ketiga kontrak masih dipotong untuk administrasi. Tapi diri gue sebagai reporter memandang aspek hukum yang vertikal hidup dalam tatanan struktur tata negara itu suatu kewajaran, karena sudah terbiasa hidup dalam struktur tata negara pasti dilanda banyak masalah dan persoalan yang pelik, baik itu dari mulai persoalan hutang piutang negara, karena pimpinannya berhutang pasti rakyat pun juga buah tak jauh dari pohonnya. Karena itulah Kejagung juga pernah berteriak bahwa pimpinannya korup, bawahannya pasti rampok. Oke, dikaitkan dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI aja saat ini ketuanya sudah diduga tersandung kasus penyalahgunaan anggaran. Nah, bagaimana sampai ke daerah? Ya, introspeksi diri mulai deh untuk kesejahteraan dan juga apalagi dalam aspek komunikatif. Karena itulah kriteria wartawan masing-masing. Tidak hanya persoalan uang semata di sini dilihat, tapi komunikatif. Setiap apa yang kita publikasikan berhasil dapat komunikatif dilekat di pemikiran auden para pembaca, dapat melihat masa depan 10-20 tahun mendatang. Prof, gimana masih netralitas juga kak kalau dari aspek para advokat lawyernya, apalagi pada rebut-rebutan klien nih, mulai dari Alvin Lim dan Hotman Paris, juga dari aspek pidana lainnya ngapain juga kemana meriset pasir ya ke pantai-pantai. Nah, ada tujuan dengan PSN, proyek strategis nasional, dan PK2 nya di mana dalam lingkup Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi diantaranya pasti didasari perdata dalam hal sengketa tanahnya yang rata-rata tak mampu aparat hukum membawanya, menyelesaikannya ke ranah pidana. Ini
Reformasi oligarki yang berkonotasi apa yang disampaikan A berarti B. Apalagi Bapak Presiden Prabowo komitmennya sudah bakal memberantas korupsi di Republik Indonesia ini, di mana dalam waktu dekat bakal menerjunkan GP Prabowo-nya yang berbaret merah. Ini bakal mengungkap tindak pidana yang ada di wilayah hukumnya masing-masing, termasuk juga kalau di Kalimantan Selatan ya meringkus Paman Sabirin Nurel. Kalau KPK aja udah nggak mampu lagi menangkapnya, membawanya ke ranah pidana. Selanjutnya kalau sudah tertangkap mungkin menyebar ke struktur pemerintah kabupaten lainnya se-Kalimantan Selatan, dari mulai atas ke bawah. Bos Adi Mardianto, nah sudah jatah kontrak sudah dikirimin. Ini enaknya lebih banyak situ ya, sementara saya ngisi hari-hari kering banget ya, ini belum makan juga nih. Ya udah aja itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.